Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fando dari kelas 7B, NIM 1212058. Saya akan menganalisis penetapan ahli waris, sengketa perbandingan waris, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 40K garing AG garing 2023. Yang satu itu tentang identitas singkat perkara. Perkara ini merupakan sengketa kewarisan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Raya pada tingkat pertama. Kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan akhir diputus secara insket oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan nomor 40 K garing AG garing 2023. Identitas pokok perkara. Jenisnya itu ada jenis perkaranya itu sengketa kewarisan, penetapan ahli waris, dan pembagian harta warisan. Yang kedua itu pewaris. Pewarisnya itu Aman Abdul Somad bin Abdul Somad, meninggal dunia tahun 1961. Objek sengketanya itu tanah-tanah yang telah sertifikat hak milik. Nah, putusan akhirnya tuh gugatan penggugat ditolak seluruh oleh masyarakat oleh Mahkamah Agung. Nah, yang nomor 2-nya tuh posisi hukum penggugatnya ya. Di mana posisi hukum penggugatnya nih kan. Nah, para penggugat dalam perkara ini merupakan anak-anak dari pewaris Aman Abdul Somad bin Abdul Somad yang mendalilkan bahwa objek sengketa berupa beberapa bidang tanah merupakan harta peninggalan pewaris yang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris. Secara yuridis, posisi hukum penggugat adalah di sini ada 4, yaitu 1, mengklaim diri sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hubungan darah dengan pewaris. Nomor 2, mendalilkan bahwa yang disengketakan merupakan harta warisan meskipun telah diterbitkan sertifikat atas nama salah satu pihak. Yang ketiganya tuh menurut agar sertifikat hak milik tersebut dinyatakan tidak sah karena diterbitkan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Yang keempat, meminta pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum waris. Nah, itu namun secara pembagian mampu membuktikan secara kuat bahwa objek sengketa benar-benar merupakan harta peninggalan pewaris. Tidak terpenuhinya unsur kewarisan, khususnya unsur harta warisan sebagai diatur dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, tergugat berposisi bahwa perkara ini bukan sengketa pembagian waris, melainkan sengketa kepemilikan tanah yang tidak terbukti sebagai harta pengadilan pewaris. Yang nomor 4 itu kan alat bukti.
Alat bukti itu minimal lah kan ada 2 surat kan, di situ kan ada 2. Yang itu surat yang nomor 1 tuh sertifikat hak milik atau disingkat SHM. Sertifikat hak milik atas tanah yang disengketakan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional atas nama para penggugat. Nah, sertifikat ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut pasal 1870 KUH Perdata. Nomor 2-nya itu akta atau dokumen judul beli tanah sebelum bukti yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa pada awalnya dibeli dari pihak lain, bukan berasal dari pewaris, sehingga memperkuat dalil bahwa objek sengketa bukan harta warisan. Adapun bukti-buktinya itu yang pertama itu saksi penggugat. Saksi yang diajukan penggugat menerapkan bahwa tanah tersebut memiliki pewaris berdasarkan cerita atau keterangan dari orang lain. Oleh Mahkamah Agung, keterangan ini dikualifikasikan sebagai testimonium de auditu, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. Saksi atau alat bukti pendukung tergugat, keterangan yang mendukung adanya penguasaan dan pengurusan tanah secara sah oleh tergugat, diperkuat dengan bukti surat autentik. Nah, Mahkamah Agung tuh menegaskan bahwa keterangan saksi testimonium de auditu tidak dapat mengalahkan kekuatan bukti autentik. Ada ini nomor 5 itu putusan menurut saya tuh putusan menurut saya putusan yang seharusnya dijatuhkan adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, khususnya dalam hal penetapan status para pihak sebagai ahli waris sah. Namun menolak tuntutan pembatalan sertifikat karena tidak terbukti sebagai harta warisan. Alasan hukumnya tuh saya pendapat gitu, itu yang pertama, penetapan ahli waris seharusnya tidak digunakan sepenuhnya pada pembuktian kepemilikan objek sengketa selama hubungan darah terbukti. Status ahli waris patut diperiksa. Nomor 2, pemisahan antara penetapan ahli waris dan sengketa harta. Dalam praktik peradilan agama, penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan dapat dipisahkan. Dengan demikian, meskipun objek sengketa tidak terbukti sebagai harta warisan, status ahli waris tetap dapat ditegaskan. Nomor 3, asas keadilan subjektif dalam hukum waris Islam. Hukum waris Islam bertujuan menjaga keadilan dan kehormatan keluarga. Penolakan gugatan secara keseluruhan berpotensi menutup akses keadilan bagi ahli waris yang secara sosiologis berhak namun lemah secara administratif. Adapun nomor 4-nya itu asas ijbari tidak boleh ditafsirkan secara kaku.
eh, keterlambatan pengajuan gugatan seharusnya tidak serta merta menggugurkan hak waris tertentu apabila terdapat ketimpangan penguasaan harta di antara ahli waris. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.